Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yunisa dengan NIM 211903111. Saya dari kelas 215A07, Program Studi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tema dampak teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat pada masa sekarang baik negatif maupun positif dalam bidang kesehatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara terminologi, pengertian TIK adalah suatu proses dalam penyampaian informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain menyebutkan definisi TIK adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan atau ide gagasan dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Pengertian TIK menurut para ahli. Menurut Eric Dawson, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengelola dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut William R. Sawyer, pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video, maupun suara. Jaringan ini bisa disebut sebagai internet. Menurut Puskurdiknas Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu sama lain, di mana di dalamnya terdapat aktivitas proses, kelola, manipulasi, dan transfer data, maupun informasi dari suatu media ke media lainnya. Manfaat TIK di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan bidang strategi dalam penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi konsultasi kesehatan. Perkembangan lebih lanjut adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis penyakit yang ada di dalam tubuh ataupun pengobatan jarak jauh. Saat ini pembuatan situs internet yang berhubungan dengan kesehatan sangat banyak. Biasanya situs tersebut untuk menyebarluaskan berita kesehatan, seperti munculnya penyakit-penyakit baru, dan cara penyembuhannya. Contohnya seperti konsultasi jarak jauh melalui fitur chat via Halodoc atau aplikasi dan fitur-fitur lainnya yang ada di gadget atau di App Store. Yang kedua, browsing gejala penyakit melalui internet, seperti seseorang yang sedang merasakan atau gejala-gejala yang dirasakan sakit karena jarak atau karena pandemi, dia bisa searching melalui internet atau browsing via internet. Dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Munculnya berbagai alat yang canggih untuk menunjang kesehatan seseorang menjadi bukti dampak positif teknologi dalam bidang kesehatan. Berikut merupakan dampak positif teknologi dalam bidang kesehatan. Banyak ditemukannya berbagai alat untuk menggunakan organ tubuh
yang telah rusak. Misalnya, untuk seseorang yang mengalami kebutaan, saat ini dapat dilakukan proses transplantasi mata, yang seseorang yang buta dapat disembuhkan dengan donor mata dari orang lain. Begitupun pada organ tubuh lain seperti ginjal dan jantung. Di internet maupun dalam tayangan video lain adalah sering melihat proses operasi plastik. Proses operasi plastik ini juga merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Seseorang yang ingin tampil berbeda dari wajah aslinya dapat melakukan operasi plastik ini. Operasi plastik ini juga dapat dilakukan untuk menutupi luka akibat kecelakaan atau luka kebakaran pada seseorang. Banyaknya muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup, seperti aplikasi olahraga, aplikasi pengatur pola makan, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat di-download secara gratis melalui App Store. Munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih karena sampah berhasil diolah dengan baik. Kelangsungan hidup manusia pun menjadi tidak terganggu oleh sampah. Selain dampak positif, perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan juga memunculkan dampak negatif. Berikut ini disajikan berbagai dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Salah satunya adalah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Selain itu, penyembuhan kanker juga menggunakan zat radioaktif yang timbul dari berbagai alat kesehatan. Hal ini juga memicu munculnya penyakit baru. Radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer juga dapat menggunakan alat-alat tersebut. Jangan terlalu dekat ketika menggunakan atau berlebihan. Teknologi seperti gadget juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kecanduan pada anak-anak. Gejala yang muncul adalah ketagihan game online maupun kecanduan dalam menonton video di YouTube. Dan efek sampingnya pun mata akan radiasi atau mata akan memerah dan mata akan minus, akan sakit, dan yang terakhir, banyak beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar di internet juga perlu menjadi waspada tersendiri. Yang seperti tadi saya sampaikan, boleh percaya oleh berita-berita di internet, tapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut valid atau tidaknya. Solusi untuk dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, jangan berlebihan dalam menggunakan produk teknologi yang memang menimbulkan radiasi. Berilah jarak 30 cm pada saat menggunakan handphone maupun komputer. Sebaiknya konsultasi langsung kepada dokter jika memang merasakan sakit yang diderita, karena jika browsing belum tentu berita yang di internet itu benar ataupun valid. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.